Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai ngulikers, apa kabarnya hari ini? Kami doain deh buat sobat semua, moga sehat selalu, bahagia sepanjang hari, tambah rejeki, tambah makmur dan makin bermanfaat. Amin. Ikutin terus ya rekreasi virtual ini, lumayan buat nambahin wawasan. Sambil jalan-jalan online kita ngulik seputar hewan, yang kehidupannya biasa di hutan Afrika tanpa harus ke sana. Ya betul, kali ini kita ngulik tentang jerapah. Mengenal lebih dekat seperti kita datang ke kebun binatang, mengamati tingkah lakunya, sambil kita bahas informasi dan pengetahuan lengkapnya, mulai tentang keunikannya, bagaimana cara mereka bertahan hidup di kawasan hutan, dan seterusnya. Jadi, pantengin terus video ini sampai selesai. Sobat juga bisa sumbang saran untuk video selanjutnya. Silahkan tuliskan apa yang ingin dibahas dan ditayangkan untuk kami pilih materinya. Dan sebelum kita lanjut perjalanan virtual ini, yuk dukung channel ini untuk berkembang lebih baik lagi. Kunjungi sosial media dan blog, Hobi Ngulik Channel. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya ya, supaya sobat selalu terima notifikasi saat ada video baru dari kami. Terima kasih, ayo kita terbang. Sobat, sudah tahu belum? Bayi jerapah ternyata dapat berjalan beberapa jam setelah ia lahir loh. Mengapa bisa begitu ya? Yuk, cari tahu lebih lanjut mengenai fakta unik jerapah. Jerapah merupakan salah satu hewan yang memiliki ukuran tubuh yang tinggi dan bentuk tubuh yang unik. Lehernya yang panjang dan ramping, membuat jerapah memiliki ciri khas yang berbeda dengan hewan lainnya. Menurut Taman Zoologi Nasional Smithsonian, jerapah adalah hewan tertinggi di dunia. Artinya, tidak ada hewan lain yang dapat menyamai tinggi yang dimiliki jerapah. Leher jerapah bisa mencapai tinggi hingga 1,8 meter, dengan tinggi kaki yang juga 1,8 meter. Jerapah betina bisa mencapai tinggi hingga 4,3 meter, sedangkan jantan mencapai tinggi 5,5 meter. Tidak hanya gajah, jerapah juga berat loh. Jerapah betina beratnya bisa mencapai 680 kg, sedangkan jantan bisa 1360 kg. Dengan ukuran tubuh yang besar, organ-organ tubuhnya juga di atas normal binatang lain. Lidah jerapah panjangnya sekitar 53 cm, paru-paru mereka bisa menampung 55 liter udara. Untuk perbandingan, rata-rata kapasitas udara pada paru-paru manusia adalah 6 liter. Jerapah memiliki kebiasaan yang unik, yaitu mereka dapat tidur selama 20 menit atau kurang dalam sehari. Jerapah menggunakan banyak waktunya untuk berjaga-jaga dari serangan predator. Setiap jerapah memiliki 2 tanduk di atas kepalanya untuk main-main berkelahi dengan sesamanya. Jerapah adalah hewan herbivora, yang memakan dedaunan dari pohon yang tinggi dengan bantuan leher dan lidahnya. Menurut National Geographic, jerapah bisa memakan puluhan kilo daun dalam waktu seminggu. Walaupun mereka bisa makan sangat banyak daun, namun mereka juga bisa tidak minum selama berminggu-minggu. Wow, keren banget kan? Ini karena mereka sudah mendapatkan kelembapan dari tumbuhan dan daun yang dikonsumsi. Dilansir dari National Geographic, jerapah melahirkan anaknya dengan posisi berdiri, sehingga anaknya yang baru lahir akan terjatuh dari ketinggian 1,5 meter. Namun ajaibnya, bayi jerapah sudah bisa berdiri dan berjalan sekitar 1 jam setelah lahir. Jerapah bisa berusia 10-15 tahun jika dilepaskan di alam liar, dan berusia 20-25 tahun jika dirawat di penangkaran hewan. Jerapah juga sebenarnya tidak bisa mengeluarkan suara, namun mereka berkomunikasi dengan sesamanya menggunakan suara yang tidak bisa didengar telinga manusia. Dengan kakinya yang panjang, jerapah juga bisa berlari cepat dengan kecepatan mencapai 56 km per jam. Ini sebanding dengan sepeda motor yang dikendarai dengan kecepatan sedang. Jerapah tinggal di padang rumput yang luas dan terbuka. Jerapah hidup bersama dalam kelompok. Dalam satu kelompok biasanya terdapat 10 jerapah. Kelompok tersebut biasanya tidak memiliki pemimpin sehingga seekor jerapah dapat meninggalkan kelompoknya dan bergabung dengan kelompok jerapah lainnya.
Jerapah adalah hewan unik sekaligus membingungkan. Setidaknya itu yang dikemukakan oleh para peneliti. Jerapah memiliki anatomi luar biasa yang telah menghasilkan daftar panjang adaptasi fisiologis. Misalnya saja, jerapah memiliki tekanan darah 2 kali lebih tinggi dari manusia dan kebanyakan mamalia lain. Hal tersebut memungkinkan suplai darah yang stabil ke kepalanya yang tinggi. Peneliti internasional dari University of Copenhagen dan Northwestern Polytechnical University di China telah mendapatkan genom berkualitas tinggi jerapah. Genom itu seperti dikutip dari Science Daily, digunakan untuk menyelidiki gen mana yang bertanggung jawab atas fitur biologis jerapah yang unik tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa gen yang dikenal sebagai FGFRL1 memiliki peran adaptasi. Peneliti menemukan gen tersebut telah mengalami banyak perubahan dibandingkan dengan semua hewan lainnya. Dengan menggunakan teknik pengeditan gen yang canggih, peneliti kemudian mencoba memasukkan mutasi FGFRL1 pada jerapah ke dalam tikus percobaan. Hasilnya, tikus percobaan yang mendapatkan gen FGFRL1 dari jerapah mengalami lebih sedikit kerusakan kardiovaskular dan organ ketika diberi obat peningkat tekanan darah. Tulang juga tumbuh lebih padat. Kedua perubahan ini secara langsung terkait dengan ciri fisiologis unik jerapah, yaitu mengatasi tekanan darah tinggi dan mempertahankan tulang yang kokoh dan kuat meski tumbuh lebih cepat daripada mamalia lain untuk membentuk leher dan kaki yang panjang, kata Rasmus Heller, peneliti dari University Copenhagen. Selain itu, peneliti menemukan, gen juga mengatur ritme sirkadian dan tidur jerapah. Hal tersebut memungkinkan jerapah mengalami siklus tidur bangun yang lebih cepat daripada mamalia lain. Sejalan dengan penelitian pada hewan lain, pertukuran evolusioner juga tampaknya menentukan persepsi sensorik mereka. Jerapah pada umumnya sangat waspada dan memanfaatkan keunggulan dari tubuh tinggi mereka untuk memantau situasi menggunakan penglihatan mereka yang sangat baik. Tetapi di sisi lain, jerapah telah kehilangan banyak gen yang terkait dengan penciuman. Temuan ini pun memberikan wawasan mengenai mode dasar evolusi. Gen FGFRL1 menunjukkan fenomena bahwa satu gen dapat memengaruhi beberapa aspek fenotipe, karakteristik makhluk hidup yang dapat diamati, yang berbeda, disebut pleiotropi evolusioner. Oleh karena itu, pleiotropi dapat memberikan satu solusi tentang bagaimana evolusi dapat mencapai banyak perubahan untuk membentuk hewan yang ekstrim seperti jerapah. Namun, lebih lanjut temuan pada gen FGFRL1 ini juga dapat membantu penelitian terhadap penyakit kardiovaskular manusia. Hasil ini menunjukkan bahwa hewan adalah model yang menarik. Tak hanya untuk memahami prinsip dasar evolusi tetapi juga untuk memahami gen mana yang memengaruhi fenotipe secara khusus. Meski begitu, variasi genetik tak selalu memiliki efek fenotipe yang sama pada setiap spesies, papar King Qiu, peneliti dari Northwestern Polytechnical University. Tuh kan lengkap informasi hasil dari penelitiannya. Yuk, lanjut lagi. Orang-orang di Afrika memakan daging jerapah dan zebra, meski sepertinya bukan daging yang biasa dikonsumsi sehari-hari. Daging binatang-binatang tersebut dikatakan sebagai game meats atau daging yang diperoleh dari alam liar dengan cara diburu, bukan diternakan, sehingga tidak selalu tersedia setiap saat. Hari Jerapah Sedunia atau World Giraffe Day diinisiasi oleh Giraffe Conservation Foundation, GCF, dan diperingati pada tanggal 21 Juni setiap tahunnya. Tanggal ini bertepatan dengan fenomena alam summer solstice di mana pada bagian bumi utara menerima sinar matahari terlama dibandingkan hari-hari lainnya dalam setahun, sedangkan bagian bumi selatan mengalami malam terpanjang. Populasi jerapah di seluruh Afrika diperkirakan menurun sebesar 30% dalam 30 tahun terakhir hingga hanya tersisa sekitar 25% saja dari populasi gajah Afrika. Dari perspektif konservasi, jerapah seringkali kalah karismatik dibandingkan gajah dan singa dalam mendapatkan dukungan dana. Oleh karena itu, Hari Jerapah Sedunia diperingati untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kelestarian satwa. Nah, gimana sobat? Cukup lengkap kan informasinya? Seru juga bukan? Tanpa terasa sudah hampir 10 menit kita ngulik seputar jerapah di rekreasi virtual ini.
Kalau sobat merasa tayangan ini menarik dan bermanfaat, jangan ragu untuk share link video ini ke teman atau ke keluarga sobat ya. Untuk yang belum subscribe, monggo dipersilahkan klik tombolnya.